Kita masih berbincang di edisi hari ini soal bagaimana penanganan terhadap COVID, apalagi pemerintah sudah memperpanjang masa PPKM level 4 sampai tanggal 2 Agustus. Itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi bahwa memang harus ada penanganan lebih ketat untuk menurunkan angka infeksi COVID. Saya bersama dengan Dr. Herwanto, spesialis penyakit dalam, sudah bersama saya di line Zoom di edisi hari ini. Dr. Herwanto, apa kabar, Dok? Alhamdulillah, selamat pagi. Suara saya bisa masuk, Pak? Ya, baik Dok. Baik. Baik, Terima kasih ya. sekali sudah bersama kita. Sebelum kita bincang lebih jauh, karena memang ada beberapa hal yang harus kita bincangkan, di antaranya adalah memang PPKM level 4 itu seberapa efektif untuk yang periode kedua, kemudian kita juga akan lihat misalnya saya coba kutip di komunitas lapor COVID-19 yang mencatat 2.313 warga terpapar virus corona meninggal dunia saat melakukan isoman. Dari jumlah itu sebanyak 1.161 orang diantaranya berdomisili di DKI Jakarta. Sedangkan di Bogor itu 85% warga yang meninggal dunia pada saat isoman COVID itu memang belum divaksin. Nah kebetulan dokter memang concern sekali di urusan vaksin ini, Dok, ya. Ah, Oke, sebelum kita bincang lebih jauh, Dok, kita akan dengarkan dulu statement Bima Arya, Wali Kota Bogor, soal 85% warga yang meninggal dunia saat isoman itu rupanya belum vaksin. Ini kami kutip dari dialog Pak Bima Arya di Kompas TV beberapa waktu yang lalu. Kita dengarkan bersama. Saya kira ini data yang sepertinya sama di seluruh wilayah. Lonjakan mortality ini karena memang keterbatasan akses ke rumah sakit sehingga terpaksa diisoman dan kemudian terjadi perburukan karena beberapa hal ya. Yang pertama karena oksigen yang kurang, kemudian kedua juga karena banyak yang belum divaksin. Saya coba minta data dari wilayah, ternyata 85% warga yang meninggal karena isoman itu belum divaksin. Beberapa ada data yang penting saya kira, ada suami istri, suaminya sudah divaksin walaupun punya komorbid, tapi gejalanya ringan saja. Nah istrinya ini belum divaksin karena khawatir, karena takut, karena terpengaruh oleh banyak hoax tentang konspirasi, tentang vaksin dan sebagainya, sehingga nggak divaksin. Dan hasilnya ya fatal ya, jadi yang ibu ini, perempuan ini meninggal, suaminya gejala ringan saja. Baik, itu keterangan yang disampaikan Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor, bahwa 85% orang isoman yang meninggal itu memang belum vaksin. Kita langsung saja karena pemerintah sudah memperpanjang PPKM level 4, artinya bahwa hipotesanya bahwa pemerintah melihat belum ada penurunan signifikan terhadap angka COVID di Indonesia, Dr. Herwanto. Tapi menariknya tadi angka-angka tadi bahwa memang hari ini yang banyak meninggal tuh pada saat isoman gitu ya. Bagaimana teman-teman dokter melihat bahwa memang ada pengaruhnya pada saat isoman kebanyakan meninggal dunia bukan pada saat di rumah sakit. Nah, ini mungkin bisa disampaikan, Dok, bagaimana kondisi seperti itu bisa terjadi di Indonesia, Dokter? iya, terima kasih, Pak. Jadi kami memang belum meneliti secara khusus beberapa angkanya, tapi eh, dari hasil diskusi dan beberapa kali acara-acara webinar untuk tenaga kesehatan atau dokter khususnya, kita melihat bahwa mereka yang isoman ini sebetulnya ditujukan untuk yang ringan dan sedang. Nah, dalam tanda kutip yang sedang ini mereka berisiko untuk bisa menjadi berat, ya berat dan bisa jadi kritis. Nah ini yang mungkin jadi masalah karena di dalam isoman tetap sebaiknya dilakukan monitor, ya. Monitor apakah itu keluhannya sesak bertambah, batuk-batuk, tidak mau makan. Kemudian tadi juga sudah dikatakan oleh Pak Bima, Wali Kota, bahwa oksigen juga menjadi masalah dan itu adalah sesuatu yang penting bagi seorang penderita infeksi COVID yang menengah menjadi berat. Ya. Jadi ketersediaan oksigen ini juga menunjang kemungkinan mencegah menjadi berat sampai ke kritis maupun fatal. Nah, Artinya gini, inilah Dok, artinya bahwa kalau dilihat misalnya, kalau dulu kan orang direkomendasikan untuk isoman kan, Dok, ya, karena memang sebenarnya penyakit ini adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri, bahasa mudahnya kan begitu. Tapi hari-hari ini memang agak dikejutkan karena mayoritas yang meninggal dunia adalah mereka yang justru isoman. Apakah memang ada perbedaan varian sehingga serangannya akan jauh lebih luar biasa sehingga rumah sakit jauh lebih dibutuhkan dibanding hanya sekedar isoman itu di varian COVID kali ini, Dok? karena
kalau kita lihat angka kematian tinggi ini kan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tadi, Pak. Mereka yang isoman yang menengah itu dulu kita selalu mengatakan OTG pun kita isolasi dengan dirawat, ya misalnya di Wisma Atlet atau di beberapa rumah sakit darurat di Bogor. Nah, itu juga akan mencegah penularan dan mencegah severity atau beratnya sakit. Ya, jadi dengan adanya isoman yang sekarang ini kasusnya bertambah banyak, kebetulan kemarin dalam 2 minggu yang lalu itu kan kapasitas rumah sakit sepertinya overload ya. Ya. Kita lihat waiting list di UGD tinggi sekali. Di IGD pun sudah seperti poliklinik, boleh katakan begitu, Pak ya. Kalau poliklinik kan orang antri nih untuk kontrol, misalnya hipertensi, tensinya kenapa naik, ada keluhan baru, nah, tapi kan bisa menunggu. Ya, ini IGD harusnya emergency case ya. Namun dengan kondisi yang sedemikian waktu itu, mereka menjadi waiting list ya. Jadi mereka akhirnya memilih isoman. Jadi isoman sebagai pilihan sebetulnya yang dengan terpaksa ini ya. Artinya bahwa isoman itu adalah pilihan terakhir karena memang nggak punya pilihan sebenarnya, Dok. Betul, ya Oke, menjadi pilihan terakhir. Dan memang sebaiknya kalau isoman tetap dilakukan pengawasan atau kerjasama dengan puskesmas. Namun Nah, kita dokter melihat itu terjadi nggak misalnya kontrol yang dilakukan misalnya sekarang kan misalnya di Bogor banyak di klaster-klaster perumahan, Dok ya. Kan gitu ya. Nah, apakah memang fungsi dari puskesmas sebagai sarana fasilitas kesehatan terdekat di wilayah perumahan itu memang cukup signifikan untuk bisa mengontrol orang karena faktanya isoman juga tetap harus dikontrol kan tadi disampaikan dokter ya. Betul, betul, Pak. Jadi sebenarnya tetap perlu sekali kerjasama dengan puskesmas ya. Nah, mekanisme bentuknya kan bisa macam-macam, Pak. Tidak harus tatap muka ya. Misalnya sekarang sebagian penduduk di Bogor pun juga sudah punya gadget ya, Pak. Gadget ini sesuatu yang lumrah. Nah, itu bisa dimonitor keluhannya, mungkin kita kalau dia punya alat saturasi oksigen bisa juga dilaporkan gitu ya. Namun kita juga lihat tenaga kesehatan kemarin juga mereka sangat-sangat bebannya berat sekali. Jadi tugas di puskesmas kan selain untuk perawatan health nurse public health nursing atau PHN, pengawasan pasien-pasien isoman, mereka juga harus tracing, mereka harus testing. Banyak sekali, belum bikin laporan-laporan. Ya. Nah, kemarin juga ID Kota Bogor juga sudah membuat suatu inisiatif membuka suatu link telekonsultasi ya. Dan ini kemarin kemajuannya sudah diintegrasikan dengan Dinas Kesehatan sehingga mendistribusikan tenaga-tenaga dokter anggota ID ini pada lokasi wilayah dari pasien yang sakit tersebut. Ya, untuk bisa nanti integratif membantu puskesmas memberikan telekonsultasi. Ya, namanya telekonsultasi ya lebih banyak konsultasinya, Pak, gitu ya. Untuk misalnya, oh ini udah warning sign, harus ke rumah sakit, nggak bisa ditunda. Nah, itu yang ya. Dan justru yang begitu-begitu tuh sebenarnya orang kalau nggak ada konsultasi dengan tenaga kesehatan, kita nggak tahu tuh level di mana kita memang harus tetap bertahan di isoman, atau justru memang kita memang harus berangkat ke rumah sakit kan, Dok ya. Itu diperlukan konsultasi itu di situ sebenarnya ya. Dan selama ini kita nggak tahu, kita anggap kita OTG aja kan gitu, Dok. Betul, betul, Pak. Ya, jadi itulah yang terjadi sehingga dianggap OTG yang tidak bermasalah, padahal perburukan bisa terjadi dalam 1 atau 2 hari. Kalau pasiennya juga ada komorbid selain infeksi COVID. Nah, ini yang menjadi penting juga adalah sampai sejauh ini memang masih banyak sekali informasi soal vaksin, Dok. Di grup-grup WhatsApp dan sebagainya masih banyak orang nggak percaya vaksin, mempercayai teori konspirasi mengenai vaksin dan lain-lain gitu. Tapi tadi yang disampaikan Pak Bima menarik juga bahwa 85% orang yang meninggal pada saat isoman terbukti dan faktanya adalah mereka yang belum vaksin. Nah, ini kita mungkin bisa sampaikan dulu sebenarnya bagaimana dokter sebagai salah seorang dokter yang memang mengkampanyekan untuk vaksin itu sendiri bisa menjawab hoax yang bertebaran ini soal vaksin bohong dan lain-lain itu, Dok. Ya, benar, Pak. Jadi kalau kita lihat sampai saat ini di masyarakat tuh masih beredar hoax-hoax tentang vaksin. Apakah ditakutkan akan menjadi sakit, apakah sampai macam-macam lah sampai disuntik. Yang cukup menggelikan itu yang saya pernah dapat, Dok, bahwa mereka yang vaksin akan mati dalam 2 tahun kan gitu ya. Oh gitu ya. Ini masalah belum tahu ini. Ya, Kalau makanya microchip itu saya udah dengar dari dulu tuh ada microchip untuk mendeteksi. Betul microchip itu betul, Dok. Gimana, Dokter?
Jadi kembalikan lagi kepada vaksin, Pak. Jadi vaksin ini yang digunakan saat ini kan harus disuntik 2 kali. Di mana kalau kita lihat dari laporan dulu, itu efikasi ya salah satu parameternya. Efikasinya kan 65%. Mhm. Artinya kan pada orang yang tidak divaksin, dia risikonya 4 kali lebih tinggi untuk, terinfeksi dan menjadi, severity atau sakitnya menjadi lebih parah. Mmm. Nah, vaksin memang tidak menjanjikan orang akan kebal ya, menjadi Superman, saya tidak akan sakit apa-apa, enggak. Kayaknya memang belum ada dari awal, kalau ada mungkin bisa digitalnya bisa saya cari, tapi memang nggak ada dari awal bilang bahwa Anda pakai vaksin kebal, nggak pernah ada omongan itu sih sebenarnya kan gitu ya? Betul. Ya ini kan berkembang di masyarakat yang memang harus diluruskan, kalau vaksin tidak harus menjadi kebal. Tapi selalu kita gembar-gemborkan ada 3 hal, 3T, 6M, sama vaksin ya. Dan vaksin akan menghambat severity-nya, ya severity atau, kalau dia infeksi dia akan lebih cepat recovery. Mhm. Dan dia juga akan lebih cepat, sembuh kembali atau pulih ya, dibandingkan mereka yang tidak vaksin. Nah, Mmm. ini permasalahannya cakupan kita di, Indonesia dan mungkin juga di Bogor, belum sampai yang kita targetkan secara nasional 70% Ya. semua divaksin, supaya nanti jatuh dalam level herd immunity atau, kekebalan kelompok. Di mana kalau itu terjadi, mereka-mereka mungkin ada kelompok yang mempunyai kontraindikasi di vaksin, mereka tetap terlindungi gitu Mmm. ya. Misalnya ada Mhm. penyakit yang berat, penyakit autoimun, penyakit alergi vaksin. Nah, ini kan mereka nggak bisa divaksin. Tapi mereka tetap terlindungi ketika sudah hampir 70% dari populasi mendapatkan suntikan vaksin secara lengkap. Nah, Mmm. itu Pak. Oke, artinya gini, kalau misalnya tadi vaksin, vaksin memang artinya memang harus kita lakukan, karena memang kita harus mencapai 70 atau 80% warga negara itu memang harus divaksin untuk mendapatkan kekebalan komunal atau herd immunity kan, Ya, dokter ya. Nah, yang menarik juga adalah soal tiba-tiba bukan hanya soal vaksin nggak vaksin yang diperdebatkan, Dok. ya, Soal merek vaksin juga diperdebatkan kan gitu ya. ya, ya. Itu gimana, Dok? Merek vaksin katanya Moderna lebih baik dari AstraZeneca, AstraZeneca lebih baik pada Sinopharm. Apapun lah sekarang merek yang dipertentangkan orang gitu. Sebetulnya kalau kita buka lebih luas lagi, trial atau penelitian mengenai vaksin yang diproduksi itu ada hampir 100 Pak namanya di dunia. Mhm. Tapi di Indonesia nanti akan datang 6 merek ya. Mereka akan menggunakan namanya platform yang berbeda. Platform itu cara pembuatan untuk, bagaimana obat ini mempunyai efektivitas atau efikasi yang cukup tinggi, ya. Jadi ada mereka sekarang yang sudah banyak dipakai kan, virus yang dimatikan atau mereknya Sinovac, Sinopharm, atau Bio Farma, Sinopharm. Iya, Kemudian yang baru masuk AstraZeneca, ya, dan betul. yang terakhir mau masuk Moderna. Nanti akan masuk lagi Pak Pfizer, Mhm, Johnson& mhm. and Johnson. Udah ada 6 tuh. Iya, Nanti belum betul. vaksin merah putih di Indonesia. Nah, ini banyak sekali vaksin nanti. Tapi intinya sudah satu sebetulnya, yaitu di dalam cara kerja vaksin, dia akan merangsang pembentukan yang dinamakan protein imunoglobulin Mhm. atau antibodi. Dan satu lagi yang mereka akan bentuk di dalam pemberian vaksin adalah memori dari sel darah putih atau sel limfosit T. Nah, ini yang harus dikerjakan. Jadi seperti seorang petinju ya, kalau sudah dikenal, dia sudah bisa menghindar, dia sudah bisa melawan gitu ya. Mhm. Ketika datang musuh dengan yang model yang sama ya. Dan ternyata memang ini sedikit melebar lagi sekalian saja, Pak. Iya, Ada silakan, nggak apa-apa, Pak. varian-varian ini Betul, betul. ternyata juga masih cukup efektif vaksin-vaksin yang digunakan ini. Oh, artinya bahwa memang vaksin yang kita gunakan di Indonesia itu masih bisa mengenali, varian COVID-19 yang pertama, kemudian varian Delta, varian Kappa itu masih bisa kita kenalin, Pak, ya, dengan vaksin itu, Pak? Betul. Jadi, teori atau, pengertian tentang vaksin ini kan masih terus berkembang, Pak, di Iya. Indonesia juga. Dulu yang disuntik harus umur 18 sampai 59, sekarang 12 tahun ke atas sudah boleh disuntik, ya. Mungkin Mhm, nanti usia lebih rendah lagi bisa disuntik. mhm. Nah, kita juga, akan melihat nanti, vaksin-vaksin ini pada kelompok-kelompok varian-varian dari mutasi virus, dikatakan secara umum mereka sekarang meneliti memang ada penurunan sekitar 10% efektivitasnya. Tapi
tetap masih bisa ada manfaatnya Tapi dibandingkan dalam menggunakan. batas angka misalnya kalau yang tingkat efikasinya awalnya 80%, maka kurang 10% menjadi 70%. Tapi angka itu masih cukup efektif untuk bisa menangkal mutasi varian-varian COVID-19 itu sebenarnya, Pak ya? Betul, WHO mengatakan batasan efikasi 50%, Pak. Hmm, hmm, hmm. Kalau 50% ke bawah mereka tidak tidak rekomendasi. Dan Oke. kita lihat ada satu badan yang cukup kompatibel di sini, yang ini kredibel di sini, yaitu Badan POM, di mana badan ini juga sudah mempunyai akreditasi secara internasional di WHO. Jadi mereka ketika mengatakan bahwa ini oke, bisa dipakai dengan ketentuan EUA kan, Emergency Unit Authorization, Mhm. ya mereka secara bertanggung jawab secara keilmuan bahwa vaksin ini bisa dipakai. Termasuk mungkin Moderna, kemudian AstraZeneca, mereka juga belajar atau kerjasama dengan beberapa ini unit di luar negeri, misalnya Ya. CDC segala, Mhm. mereka akan mendapatkan data-data itu dan mereka akan olah sebelum mereka mengeluarkan izin. Jadi Oke. vaksin yang digunakan ini harus seizin dari badan pemerintah BPOM dengan mengeluarkan sertifikasi EUA tersebut. Oke. Gitu. Nah, yang ketika misalnya orang juga menanyakan efek dari vaksin kan gitu ya. Misalnya kata orang kalau pakai AstraZeneca maka akan demam dan lain-lain. Ini digoreng lagi informasinya di WA bahwa loh, orang kena vaksin kok masalahnya bisa begini demam, padahal demamnya bukan ciri COVID sebenarnya, kan gitu ya. Ini bisa dijelaskan nggak, Dok, pada masyarakat, Dok? Ya, jadi vaksin itu adalah kembali lagi ada suatu yang disebut biological product, ya suatu produk biologik yang pembuatannya itu melalui suatu proses. Mhm. Dan proses ini kebetulan di masa COVID ini melihat kasusnya agak bisa lebih cepat. Jadi secara historical kurang lebih 1 tahun, yang biasanya harus lebih dari 5 tahun. Mhm. Karena dengan data-data SARS-CoV, ini kan SARS-CoV-2 nih Pak. Waktu Betul. SARS-CoV-1 mereka sudah mulai trial tuh. Jadi platformnya ini diimplementasikan ke SARS-CoV-2, Mhm. mereka sudah berani men-trial vaksin ini. Dan itu ada fasenya, fase preklinik, fase 1, 2, 3, dan setelah diedarkan di masyarakat, mereka tetap memonitor, ya namanya post marketing surveillance. Nah, Mhm. vaksin-vaksin ini tadi juga dikatakan ada yang namanya efek samping atau efek simpang atau disebut juga sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi. Mhm. Yang angka kejadiannya sebetulnya cukup rendah ya, di bawah 5%. Ini paling banyak 10%, dan itu bisa dibagi 3, ringan, sedang, dan berat. Mhm. Biasanya Itu sangat kebanyakan tergantung adalah apa, Dok? Itu sangat ringan, tergantung sedang. apa tuh? Bahwa kondisi orang bisa akhirnya ada fase reaksi setelah divaksin, misalnya ringan, sedang, berat, itu akan sangat tergantung apa, Dok? Betul. Ini variasi individual, Pak, setiap Mhm. orang. Demikian juga pembentukan antibodi. Jadi ada yang demam, ya waktu Sinovac pun juga ada beberapa yang demam. Betul, betul. Ada yang ngantuk terus, ada yang lapar. Nah, Kalau ngantuk terus tuh ngalamin tuh, Pak. oh nggak gitu, Pak, ya. Ya obatnya Tapi tidur aja tapi dulu, enak aja, nanti tapi pulang. enak sebenarnya, bisa tidur enak sebenarnya kan gitu, Dok, Tidur ya. enak gitu. Mungkin secara psikis lebih tenang sudah divaksin gitu ya. Tapi Betul, jangan lupa betul. 6M-nya tetap, Pak, ya, masker, mencuci Betul, tangan, betul. dan lain-lain itu tetap. Nah ini, Dok, apa pengalaman dokter sebagai tim advokasi untuk vaksinasi di Indonesia itu yang membuat faktor yang membuat orang paling enggan untuk vaksin? Sehingga kita kan ingin vaksin kita 80%, sekitar 208 juta jiwa kita harus divaksin. Sekarang kira-kira 30 juta yang baru kita vaksin di Indonesia. Itu kan angka yang masih sangat jauh kalau kita bikin target sampai Desember 2021 kita sudah selesai dan kita percepat dari target kita sebelumnya atau rencana kita sebelumnya oleh pemerintah di Juli 2022. Apa yang terjadi di lapangan sebenarnya, Dok? Ya, yang pertama-tama berdasarkan hasil diskusi kita memang banyak hal yang mempengaruhi ini ya. Pada usia lanjut misalnya target kita juga sudah ke sana ya, selain nakes, public service, usia lanjut juga merupakan sasaran utama yang untuk divaksin. Nah, ini problemnya kebanyakan, satu, selain pengetahuan atau informasi yang kurang, kemudian juga akses ya. Jadi usia lanjut ini kadang-kadang perlu diantar ya. Sampai waktu itu beberapa daerah memberikan bonus yang bisa mengantar langsung dapat vaksin. Ada Hmm. daerah-daerah juga mereka yang mau divaksin diberikan hadiah. Apalah sebenarnya itu Ya, apa banyak sekarang tuh kayak kayak apa ya, kayak pemilu gitu, Dok, ya. Orang datang ke tempat vaksin dapat sembako gitu ya, dapat apa goodie bag gitu kan gitu ya.
ini terobosan lah Pak, umpan terobosan barangkali ya dari lokal setempat yang boleh saja kalau memang itu Tapi mereka bisa nggak kita gambarkan bahwa sebenarnya kalau nggak ada itu orang memang nggak mau vaksin. Artinya bahwa kalau kita bicara soal kesadaran vaksin sebagai sebuah kebutuhan manusia hari ini dari pandemi, itu belum tercapai sebenarnya di kita, Dok. betul, inilah mengedukasi masyarakat ini kan tidak cukup waktu. Setahun pun kita sudah menjalani pandemi dan wilayah kita di Indonesia ini kan luas sekali, Pak. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Aceh itu kan luas sekali dan keberagaman kita kan cukup tinggi ya, apakah tingkat pendidikan, lokasi, pemukiman dan lain sebagainya. Sehingga informasi ini sangat perlu sekali ya. Dan banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya melalui seperti sekarang ini dilakukan oleh RRI. Kalau dulu hanya wawancara, sekarang bisa tatap muka. Mungkin nanti suatu ketika kita bikin tanya jawab juga boleh. Boleh Dok, kita bikin tanya jawab juga kepada warga yang masih ragu vaksin kan gitu ya. Kita sebar Instagram dulu di Instagram atau kita live di Instagram atau mungkin kita minta mereka menanyakannya pakai voice note atau apapun gitu sebagai sebuah pertanyaan warga kepada kita sama dokter nanti. Kenapa mereka nggak mau vaksin? Nah, itu kan jadi masalah karena setahun berjalan campaign tentang vaksin luar biasa. Saya nggak paham juga kenapa ketika orang rame-rame di rumah nonton Euro misalnya, nggak tergelitik hati kita untuk gila Eropa udah nggak pakai masker, udah nonton ke stadion tuh luar biasa. Kan, tapi kok kita belum karena pada saat itu dimulai ketika Portugal lawan Hungaria. Di netizen luar biasa Dok karena memang loh kok bisa lapangan penonton 100% no masker dan sebagainya nggak ada kasus. Presiden Hungaria bilang gini, karena masyarakat kami 100% sudah divaksin. Dia sangat yakin itu. Itu nggak tergelitik. Nah itu yang ingin saya tanyakan ke dokter. Bagaimana sih pola pikir atau mindset warga negara kita sehingga dokter dan kawan-kawan sudah bilang vaksin, tetap aja kalah dengan WA group gitu Dok. Gitu ya. Iya, karena memang itu tadi Pak ya, kita kan selalu mencoba. Saya lihat pemerintah juga penyuluh agama tadi juga sudah diberikan dari Bapak Wapres ya untuk bisa ikut mengkampanyekan vaksin ya. Kemudian dari tingkat pendidikan, apalagi tenaga medis ya. Biasanya kalau dokter yang menyarankan, hampir sebagian pasien atau masyarakat insya Allah mempercayainya untuk mengikuti anjuran dari dokter. Tapi sisi lain hoax kita kan juga luar biasa Pak. Ini jadi selain kita penyampaian informasi positifnya belum merata, hoax kita juga terus membuat. Dan yang bikin hoax bukan main-main, kadang-kadang juga ada orang-orang yang pinter juga ya, yang kelihatannya bisa dipercaya. Kadang-kadang dokter juga kadang-kadang ya. Dokter juga, betul. Inilah manusia nih satu bidang tapi beda-beda pemikiran kan bisa saja. Tapi gini, bagaimana sih strateginya akhirnya? Tapi ini menarik juga. Ketika kondisinya meningkat, kematian tinggi, itu dipandang tiba-tiba tapi ya itu memang faktanya manusia takut mati ya Dok ya. Ketika angka tinggi. Belum siap Pak, bukan buka vaksin di satu lokasi tiba-tiba berjubel tuh. Kemarin waktu disuruh vaksin rame-rame, waktu vaksin awal-awal nggak ada yang datang, tapi ketika vaksin dibuka tuh berjubel tuh kan. Bukannya itu kan sangat beresiko bahwa penularan COVID juga akan tinggi karena sebelum divaksin kita kan nggak di swab juga, dokter. Ya memang sih karena untuk vaksinasi tidak ada hubungannya dengan swab Pak, sekali lagi. Jadi semua para pendengar juga jangan takut. Oh saya belum di swab nih mau divaksin, karena mekanismenya nanti akan berbeda. Ya. Mekanisme sakit akibat COVID itu adalah mekanisme imunitas selulernya yang bereaksi. Sebetulnya sih salah satu gejalanya memang saluran napas. Tapi COVID ini kan begitu luar biasa merangsang suatu pola yang dinamakan sistemik ya di dalam badan. Apakah pembekuan darahnya, fungsi ginjal, fungsi jantung, semua terganggu akibat dari infeksi ini, akibat suatu reaksi yang disebut peradangan atau inflamasi. Ya. Jadi kalau vaksin beda. Vaksin ini adalah suatu badan tadi biological product yang sudah diproses. Dia tidak menyebabkan sakit, tapi dia masih bisa merangsang imunitasnya tadi. Baik, itu dia. Jadi tidak mungkin dalam suatu produk yang sudah diuji, kemudian orang disuntik jadi sakit karena vaksinnya. Kalaupun ada sakit, ya mungkin
KIPI atau reaksi simpang Ya. yang ringan-ringan tadi. Tapi kan gini ya, kalau kita bicara soal vaksin ada akibatnya. Kok kita nggak pernah khawatir kalau anak kita ketika divaksin tiba-tiba nangis, panas, kita biasa aja tuh. Tapi kalau COVID kok kita kayaknya parno banget ya. Karena ini penyakit masih baru, Pak. Jadi Ya itu dia, barang baru, mainan baru tuh butuh penyesuaian tuh, Dok. Baik, Dok, terima kasih banyak. Mudah-mudahan masyarakat kita nggak ragu-ragu untuk vaksin. Di mana sekarang luar biasa loh, pemerintah tuh mau tentara, mau polisi, mau dinas kejaksaan dan lain-lain tuh buka pendaftaran vaksinasi. Artinya bahwa pemerintah itu ngundang, ayo dong vaksin gratis. Nanti kalau bayar bilang pemerintah berbisnis dengan vaksin, kan gitu ya. Terima kasih banyak, Dok, sudah bersama kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tidak bosan untuk mengkampanyekan vaksin. Nanti kita bikin ya rubriknya, benar tuh. Pertanyaan publik, nanti dokter bisa jawab tuh. Oke. Diatur waktunya, Pak. Ya, betul. Pasti nanti produser saya akan mengatur waktu dan dokter. Terima kasih banyak, Dok, sudah bersama kami. Sampai jumpa, dokter. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, tadi sudah bersama kita Dokter Erwanto. Tentu tadi sampaikan bahwa hoax vaksin harusnya tidak menjadi satu hal yang harus dipercaya. Namanya hoax, yang harus dipercaya bahwa vaksin memang adalah bagian dari upaya kita untuk bisa menekan angka COVID, minimal efeknya bisa kita tekan. Tadi sampaikan Pak Bima Arya menarik, 85% orang yang meninggal pada saat vaksin itu belum, pada saat isoman belum vaksin. Setelah ini saya akan kembali dengan Dr. Ilah Maidir, Ketua ID Kota Bogor. Beliau adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Nanti kita akan coba bahas mengenai isoman juga, ketersediaan di rumah sakit. Biar tahu Anda bahwa rumah sakit hari ini bagaimana kondisinya dan nakes kita gimana. Tetap bersama kami. Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, bangga buatan Indonesia. Tadi sudah kita saksikan bahwa produk lokal NTB disampaikan oleh Bapak Gubernur diminati oleh pasar mancanegara. Hal ini menunjukkan potensi produk Indonesia begitu kuat dan perlu dikembangkan sehingga memiliki nilai tambah, dan inilah yang diperlukan bangsa Indonesia ke depan, ketersediaan produk unggulan daerah untuk melengkapi kebutuhan wisatawan domestik. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang edisi hari ini. Suaranya nggak ada. Coba untuk. Oke, suara saya bisa didengar, Dr. Ilham? Oh, bisa. Oke, baik. Terima kasih, dokter, sudah bersama kita di kesempatan kali ini. Karena memang kita bicarakan sesuatu yang harus kita campaign terus nih, Dok, soal bagaimana orang harus melihat COVID dengan pikiran jernih, kan gitu ya. Jadi melihat COVID itu dari fakta lapangan, jangan lihat COVID dari grup WhatsApp grup, kan gitu ya. Iya. Gitu. Grup itu. Nah, kemarin Pak Bima menyampaikan menarik juga, Dok, di Bogor itu 85% orang yang meninggal pada saat isoman belum divaksin. Tadi Dr. Erwanto dari tim campaign vaksin sudah menyampaikan juga, tapi kita ingin tahu sebenarnya fakta lapangan di rumah sakit. Tadi menariknya adalah, benarkah bahwa memang sekarang udah kewalahan sekali rumah sakit? Nakes sudah kewalahan karena angka infeksi juga masih tinggi, sehingga Presiden menyampaikan untuk memperpanjang PPKM level 4 di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin dokter bisa sampaikan faktanya, Dok. Silakan, dokter. Baik, sebenarnya kita, suara saya jelas, Kang? Jelas, Dok. Jelas. Baik.
Jadi sebenarnya memang benar bahwa kondisi saat ini jumlah pasien-pasien yang terkena COVID dari angka harian itu memang tinggi, Pak Maulana. Jadi yang isoman-isoman itu luar biasa tingginya. Akibatnya kita memang di rumah sakit eh, melihat situasi yang sangat sulit ya. Ya. Tapi saya pikir kondisi ini memang harus kita hadapi bersama. Jadi penanganan COVID itu nggak bisa hanya di hilir. Kalau kami kan di hilir ya, Ya. jadi harus dari hulu. Nah di hulu ini Dinas Kesehatan dan Puskesmas itu sudah gagah berani dengan situasi jumlah pasien yang luar biasa membludaknya. Dengan beberapa kegiatan seperti tracing, testing, treatment, kemudian belum lagi promotif, preventif, belum lagi vaksinasi, dan semuanya itu tidak jumlah nakes yang di puskesmas dan di dinas kesehatan itu tidak seimbang dengan jumlah pasien-pasien yang infeksi baru. Jadi memang ini harus disikapi bahwa infeksi baru ini terjadi karena prokes yang tidak disiplin dari masyarakat kalau saya melihatnya begitu. Jadi akibatnya jumlah infeksi-infeksi baru menjadi tinggi. Contoh dengan gerakan 5M, dari mobilisasi dan masker saja, Ya. pada kenyataannya masih banyak orang yang berpikir masih lalai memakai masker, masih lalai di dalam untuk tidak bepergian untuk hal-hal yang penting saja. Ya. Nah, akibatnya angka infeksi terpapar, bertemu dengan orang-orang yang baru, yang kita nggak tahu dia infeksi atau tidak. Jadi memang ini suatu ujian yang besar dan menyebabkan disorientasi secara psikologis juga dari masyarakat. Ini menyebabkan angka yang sangat tinggi, yang menyebabkan isoman-isoman ini menjadi membludak gitu. Nah, Benar akibatnya nggak dok bahwa sebenarnya isoman itu adalah langkah terakhir yang seharusnya memang harusnya di rumah sakit, tapi memang karena nggak ada pilihan ya memang isoman. Jadi upaya dari Dinas Kesehatan dan pemerintah kota menaikkan kapasitas rumah sakit di atas 30%. Bahkan di Kota Bogor, di RSUD sendiri sudah mencapai 75%. Nah, sehingga kondisi untuk pasien-pasien umum juga kita kurangi bednya, kita konversi kepada COVID. Ya. Nah, yang datang itu bahkan kita sudah sediakan tenda untuk pasien-pasien yang disiapkan untuk COVID dengan pemakaian oksigen konsentrat. Nah, ini kemarin itu untuk hasil saja, Desember kasus tahun 2020 itu paling tinggi di Desember 264 kasus yang status konfirmasi. Ini di bulan Juli belum habis, itu sudah 2 kali lipatnya 572 kasus yang di bulan Juli saja ini. Ya. Nah, dengan kondisi ini tentu luar biasa yang dirawat. Kita kapasitas itu sekarang sudah kita taikkan jadi 288. Rencana kita naikkan terus sampai 373. Dan dengan tingkat keterisian berapa persen dok? Nah, keterisian kita paling sekarang ini udah 245 pasien. Jadi hampir 90%. 90% tingkat keterisian. Benar bornya. Jadi saya pikir belum lagi permasalahan lain adalah dengan langkanya obat-obatan, kemudian dengan adanya pasokan oksigen yang karena memang kalau orang yang terkena COVID itu konsumsi oksigennya tinggi sekali. Sebagai gambaran, sebelum COVID kita pemakaian oksigen itu paling 1,5 ton per hari. Sekarang ini sudah mencapai 5 ton per hari. Jadi luar biasa kan? Hampir 500% dok ya, 400% ya kenaikannya. Makanya luar biasa, kita memang bertarung dengan segala upaya. Sekarang prinsip kami melihat isoman-isoman yang datang ke rumah sakit itu dalam kondisi yang desaturasi sampai dengan 50% ke bawah. Itu rata-rata. Jadi kondisinya sangat buruk sekali.
Oleh karena itu harus diambil kebijakan oleh saya bahwa pasien yang sudah keliling-keliling rumah sakit kemana-mana nggak dapat, terutama pasien yang dari puskesmas, akan kita utamakan. Oke. Jadi kalau misalnya dia keliling-keliling, akhirnya pasti ujungnya di RSUD. Oke. Maka nggak boleh pulang oleh RSUD kalau udah begitu sekarang. Sekarang mau nggak mau kita puputkan di RSUD agar jangan sampai pulang tidak mendapatkan penanganan apa-apa, tidak punya kesempatan untuk mendapatkan layanan. Betul. Jadi kita memang berjuang di tengah keterbatasan ini. Tapi saya Jadi benar nggak, Dok, optimis. bahwa sebenarnya orang isoman itu resikonya besar karena memang nggak ada pengawasan, karena nggak tahu persis sebenarnya apa yang sedang terjadi pada dirinya, kayak desaturasi dan sebagainya, kan orang belum familiar juga dengan oximeter sebenarnya, dokter. Baik, jadi sebenarnya dari puskesmas itu sudah bekerja keras. Cuman jumlah yang tidak seimbang antara tenaga kesehatan dengan jumlah penambahan pasien baru, maka kondisinya akan menjadi sulit gitu, menjadi sulit di lapangan karena akan berkurang. Oke. Nah, jadi akibatnya kalau kita melihat kondisi ini yang menjadi permasalahan adalah akibatnya ada satu puskesmas bisa sampai 500 yang harus diawasi. Nah, yang diawasi sudah dilaporkan oleh RT RW oleh detektifnya, deteksi dini dari sana, kemudian dapat lagi dari mana. Nah, ternyata kondisinya menjadi sangat sulit. Nah, karena itu ID membantu melalui telekonsultasi. Baik, Pak Maulana. Terima kasih banyak, dokter, karena saya tahu Pak Dokter mau langsung Zoom dengan Istana Kepresidenan. Jadi terima kasih banyak, mudah-mudahan masyarakat juga tahu, karena jangan anggap semuanya hoax. Ini kondisi nyata loh, bahwa kita memang kekurangan bed, makin banyak, dan lain-lain. Terima kasih banyak. Dr. Ilham sudah bersama kami, dokter. Ayo, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dr. Ilham Khaidir, beliau adalah Ketua ID Kota Bogor yang juga Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Faktanya adalah itu. Faktanya bahwa memang tingkat okupansi tinggi, berebut orang ingin ke rumah sakit. Tapi faktanya nggak juga banyak disediakan, walaupun sudah ditingkatkan menjadi 30%, sampaikan dokter. Nah, isoman juga banyak orang kena dan meninggal dunia. Tadi Bima Arya menyampaikan, atau Wali Kota Bogor sampaikan, 85% orang meninggal dunia akibat isoman belum divaksin. Jadi vaksin sebenarnya sangat penting untuk bisa mencegah efek yang lebih berat dari COVID-19 itu sendiri. Kita banyak keterbatasan. Obat, Presiden juga langsung inspeksi ke apotik, banyak obat nggak bisa disediakan. Oksigen, kita juga masih punya PR soal itu. So, jaga diri kita masing-masing. Prokes itu jangan kendor. Kemudian juga tadi disampaikan bahwa kalau isoman harus konsultasi, pergi ke puskesmas dan lain-lain. Kalau di perumahan untuk dikoordinir juga lewat Satgas COVID di level RT RW, ini menjadi sangat penting. Kita akhiri bincang kali ini. Saya Maulana Desnarto. Sampai jumpa.